Kalau ditanya begitu saya mohon maaf. Hasil survei menyebutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Tengku Eri Nuradi terungkap menjadi pasangan yang paling bersih dari isu korupsi dibanding 4 pasangan calon lainnya. Hasil survei ini dirilis media survei nasional Median di Hotel Santika Diandra Medan pekan terakhir November lalu. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 1.500 responden, 27% responden menyatakan sosok Gatot Pujo Nugroho paling bersih dari korupsi dibanding 4 calon gubernur Sumatera Utara lainnya. Kemudian disusul Gus Irawan Pasaribu hanya 15,60%, Amri Tambunan 8,60%, Khairulman Harahap 7,60%, dan Effendi Simbolon 6,20%. Hasil survei juga mengungkap informasi sebanyak 41,21% responden menyatakan puas atas kinerja Gatot Pujo Nugroho sebagai pelaksana gubernur Sumatera Utara. Hasil survei juga mengungkap informasi sebanyak 41,21% responden menyatakan puas atas kinerja Gatot Pujo Nugroho sebagai pelaksana gubernur Sumatera Utara incumbent. Hanya 2% responden yang menyatakan tidak puas. Direktur Riset Median, Sudarto, menyatakan kepuasan responden akibat adanya peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, peningkatan kualitas jalan, listrik, pertanian, dan minimnya praktik korupsi saat Gatot Pujo Nugroho menjabat pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara. Secara rinci, Sudarto menyebutkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan, peningkatan layanan kesehatan mencapai 22,05%, kualitas pendidikan 20,61%, kualitas jalan 20,53%, listrik 17,57%, peningkatan pertanian 12,09%, dan minimnya praktik korupsi 7,15%. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,53%. Hasil survei juga mengungkap elektabilitas pasangan Gatot Pujo Nugroho Tengku Eri Nuradi menempati urutan teratas mencapai 31%, kemudian disusul pasangan Amri Tambunan R.E. Nainggolan hanya 17,3%, pasangan Gus Irawan Pasaribu Sukirman 16,3%, pasangan Khairulman Harahap Fadli Nurjal hanya 9,7%, dan pasangan Effendi Simbolon Jumiran Abdi menempati elektabilitas paling rendah hanya 8,5%. Jadi survei yang kami lakukan tanggal 17 sampai tanggal 19 kemarin itu menunjukkan sampai saat ini, sementara ini popularitas Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi masih di atas, masih jauh dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Begitu juga elektabilitasnya. Tapi sekali lagi ini kami garis bawahi bahwa ini masih sangat menentukan, karena biasanya pilkada itu dinamikanya sangat tinggi, bisa berubah dalam waktu 1 bulan atau pekan, dalam waktu beberapa hari bahkan bisa berubah kalau ada isu-isu yang luar biasa besar yang bisa dimunculkan. Sementara pengamat politik Sumatera Utara, Taufan Damanik, mengatakan pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi nilai plus bagi sosok calon pemimpin Sumatera Utara ke depan, tengah giatnya upaya pemerintah memberantas korupsi di tanah air. Sejarahnya. Bang Topan, sedikit beralih Bang Topan, nampaknya dari hasil survei ada yang menarik itu, yaitu rendahnya korupsi terhadap Gatot sendiri. Apakah ini mempengaruhi besar nanti terhadap mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan ini? Tidak terlalu saya pengaruh, terutama karena sebetulnya isu korupsi itu selalu elit di sini, elitis. Di nasional juga sama, isu itu elitis. Kecuali kalau terus berputar-putar ya, seperti yang dialami sekarang oleh pemerintah nasional ya. Kan karena udah 2 tahun. Kalau dia 6 bulan pertama nggak banyak pengaruh gitu terhadap pencitraan SBY. Masyarakat kita nggak terlampau mengikuti perkembangan apa yang menjadi isu hangat di media gitu. Nah, di samping tadi di permisi dibandingkan ada isu perselingkuhan, habis semua. Meski elektabilitas pasangan Gatot Pujo Nugroho Tengku Eri Nuradi menempati posisi teratas, namun dinamika politik di Sumatera Utara relatif tinggi hingga masih memungkinkan mengubah konstelasi politik yang ada. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Media Paten melaporkan. Media lainnya. Dan kalau kita bisa lihat secara